suamiku Bun setelah ketahuan malah makin menjadi dan semakin bebas. Oke ya. Suami selingkuh lalu setelahnya malah semakin menggila, semakin terang-terangan, semakin bebas, malah semakin gak pulang ke rumah, bahkan terang-terangan membagi waktu antara kita istri sahnya dengan si falaknya. Ya ini gak sedikit, ada banyak sekali teman-teman kita yang mengalami kondisi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang saat ini suaminya berselingkuh, terus langsung minta maaf, terus langsung menunjukkan penyesalannya, terus langsung berusaha untuk berubah. Meskipun wallahu alam bisawab ya, kita nggak ada yang bisa tahu dia benar berubah atau enggak ya say. Tapi kalau itu yang terjadi pada suami kita, maka bersyukurlah. Karena nggak sedikit, bahkan sangat banyak teman-teman kita yang nasibnya seperti ini ya. Suaminya setelah ketahuan selingkuh, bukannya meminta maaf, bukannya menyesal, malah balik menyalah-nyalahkan kita dan semakin terang-terangan. Bahkan bisa jadi minta izin untuk bisa berhubungan dengan perempuan itu. Bahkan bisa terang-terangan cerita sama kita kalau saya udah jatuh hati, saya udah sayang sama perempuan itu, saya udah nyaman. Ini tidak sedikit para istri yang harus mengalami ujian seberat ini ya. Terus kalau udah seperti ini, kita harus apa? Menghadapi perselingkuhan yang seperti ini, perselingkuhan yang dimana suami tidak mau meninggalkan perempuan itu, bahkan terang-terangan sepertinya lebih condong pada perempuan itu. Satu-satunya cara menurut Mimi supaya kita bisa keluar dari situasi ini tanpa kerugian yang terlalu besar adalah dengan fokus pada kehidupan dan masa depan kita dan anak-anak ya. Suami kita boleh aja epleng, tuh orang boleh aja kehilangan ingatan, boleh aja kagak waras, boleh aja dia apa deh, terserah deh, mau dia mungkin otaknya kesamber sama kereta api atau gimana, dia boleh kenapa aja dan dia boleh gimana aja, tapi tidak dengan kehidupan kita dan anak-anak ya. Dalam kondisi seperti ini kita harus bisa mikir mana yang kira-kira masih bisa menguntungkan untuk kita, mana yang kira-kira ini masih bisa kita manfaatkan. Contoh misalnya, suami walaupun dia terang-terangan condong memilih ke sana, tapi dia tetap masih bertanggung jawab sama kita. Nah, manfaatkan sebaik-baiknya ya. Uang dari suami mintanya lebih banyak, tabunginnya lebih banyak ya. Tabungin uang buat apa? Buat masa depan anak kita ya. Untuk cicilan-cicilan yang mungkin belum pada lunas, buru-buru dilunasin ya. Mumpung kita masih ada waktu nih sama dia, kita selama ini gak pernah mengurus diri kita sampai terbengkalai. Kita mungkin jadi gede banget, kita mungkin jadi kusam, kita mungkin jadi gak pernah merhatiin makan, gak pernah merhatiin badan kita, gak pernah merhatiin diri kita. Daripada kita terus-terusan mikirin dia ya, yang udah jelas-jelas makin kita pikirin, makin kita genggam, makin kita kekang, makin dia lari ke si falak itu ya. Ngapain? Mendingan kita fokus mikirin diri kita sendiri. Kita boleh kalah di yang satu ini, tapi tidak kalah pada semua hal. Jadi oke, suami kita mungkin lagi tergila-gila sama perempuan itu, tapi kita jangan semakin terpuruk ya. Wajar, di awal-awal ada kesedihan dulu, itu wajar. Di awal-awal kita pasti terpuruk dulu, itu wajar. Tapi harus tentukan mau berapa lama kita seperti ini. Karena semakin kita terpuruk, semakin kita drama queen, semakin kita menunjukkan sama suami dan kepada falak itu bahwa kita semakin menderita, mereka semakin mentertawakan kita. Kan suami bisa semakin kayak ngelihat kita tuh jadi semakin ilfeel, semakin males. Jadi tentuin mau berapa lama sedihnya. Sebulan, 2 bulan, lebih cepat, lebih baik. Lalu setelah itu apa yang harus dilakukan? Fokus ke diri sendiri ya. Uang tabungan ditumpuk sebanyak-banyaknya. Buat apa? Kita nggak pernah tahu sayang, ke depan nanti kehidupan kita sama suami bakal kayak gimana. Kita nggak pernah tahu rumah tangga ini akan kayak gimana. Tapi kalau tuh tabungan kita cukup, apapun terjadi masa depan nanti sama kita, sama rumah tangga ini, paling tidak masa depan anak-anak tidak terbengkalai. Urusan sekolah mereka semua sudah aman. Cicilan semua dilunasin secepat mungkin ya. Terus fokus ngurus diri sendiri, buat diri kita jadi lebih cantik, lebih glowing, lebih wangi, lebih enak dilihat, lebih sehat, olahraga mungkin, ikut ketemuan dengan komunitas-komunitas yang positif, kembangin lagi diri kita. Bukan hobi yang selama ini gak sempat kita lakukan, hal-hal yang membuat kita selama ini sebetulnya senang, tapi kita tinggalkan demi keluarga, kita tinggalkan demi rumah tangga ini. Lakukan yang itu. Kita boleh saja tidak bahagia dalam rumah tangga ini, tapi kebahagiaan dalam hidup bukan hanya ini. Kalau memang Allah sudah menghendaki untuk yang satu ini, untuk rumah tangga ini, saat ini, hey Intan, kamu harus menerima ujian dulu ya di bidang yang ini. Tapi kan bukan berarti kehidupan kita pada aspek lain juga harus sama hancur-hancuran seperti yang ini. Kita boleh lagi terpuruk di sini, tapi berkembang di bidang lain. Karena hidup itu bukan hanya tentang suami dan bukan hanya tentang berumah tangga. Lu jadikan momen ini sebagai batu loncatan kita untuk level up dong, ya. Jangan mah kita udah dikhianatin, udah mah kita ditinggalin sama suami kita sekarang ini sementara ya. Udah mah tuh falak lagi ketawa-tawa ya, mentertawakan kita yang
kelihatan sangat bodoh dan lemah ini, udah mah kitanya memperlakukan diri kita sendiri lebih buruk lagi, lebih parah lagi, membiarkan diri kita terpuruk lebih dalam lagi. No, 1 bulan 2 bulan cukup, lebih cepat lebih baik. Setelah itu move on, ya. Memang rasanya sakit, Mimi aku nggak kuat, Mimi aku rasanya lemes, nggak kuat, aku putus asa, aku nggak punya harapan hidup, aku nafas aja nggak bisa. I know, Mimi ngerti. Bawaannya setiap hari pengen nangis. Yes, I know, Mimi ngerti. Lawan. Pelan-pelan kita lawan. Karena apa? Karena terus-terusan ada di situasi seperti ini tidak ada gunanya. Apakah dengan sedih berkepanjangan seperti ini membuat suami jadi kembali ke kita? Enggak. Yang ada semakin jauh. Ya, yang ada dia semakin ilfeel. Yang ada perempuan itu semakin ketawa-tawa, dia makin terlihat memukau di depan suami kita. Ya, sehingga kita sama suami malah semakin jauh. Jadi sebaiknya level up. Kembangkan diri kita. Fokus pada hal-hal yang masih baik. Fokus pada hal-hal yang masih bisa kita manfaatkan. Lalu kembangkan diri kita. Kembangkan hidup kita. Raih masa depan kita dan anak-anak yang terbaik. Fokusnya ke sana. Nabung, mungkin buka usaha, mungkin balik bekerja. Lakukan hobi yang kita suka, hal-hal yang kita suka. Temukan hal-hal baru yang bisa kita lakukan. Main keluar, ketemu dengan orang-orang yang vibrasinya positif. Ingin diri kita, ya, ajak diri kita keluar dari penjara dunia yang sudah benar-benar menyesakkan kita ini. Hey, kita layak untuk bahagia. We deserve to be happy. Dan bahagia itu tidak harus bersama dia. Kalaupun dia saat ini lagi tidak bersama kita, bukan berarti selamanya akan seperti itu. Kalau memang kita tidak sanggup menceraikannya, maka kita bagaimana, jangan apa-apa, it's okay. Kita gak harus kok langsung buru-buru punya kekuatan untuk bercerai sama suami sekarang, gak harus. Satu hal yang pasti, saat suami berselingkuh dan dia lebih condong ke perempuan itu, pertama kali yang perlu dilakukan adalah perbaiki dulu diri kita. Bukan memperbaiki diri buat dia. Level up dulu. Tingkatin dulu diri kita. Kualitas diri kita. Bukan buat suami tapi buat diri kita sendiri. Kita harus jadi jauh lebih bahagia. Kita jadi harus lebih produktif. Kita harus jauh lebih kreatif. Kita harus jauh lebih mandiri. Kita harus jauh lebih menghasilkan. Kita harus jauh lebih sehat. Kita harus jauh lebih glowing. Kita harus jauh lebih menarik untuk diri kita sendiri. Bukan untuk dia. Kalau kita segala sesuatunya sudah level up, di titik itu nanti suami tetap zolim dengan perempuan itu, kita mau meninggalkan pun sudah siap. Karena kita ini sudah lahir menjadi kita yang baru. Kita sudah punya persiapan yang cukup. Kita punya pekerjaan, kita punya pemasukan, kita punya tabungan. Kita bahkan sudah lahir menjadi seseorang yang baru. Kita jadi jauh lebih sehat, lebih aktif, lebih produktif, lebih cantik, lebih glowing, lebih keren, lebih kece. Siapapun pasti akan menerima kita. Bahkan mungkin suatu hari dia yang akan menyesal. Kalau suami berselingkuh lalu dia condong memilih selingkuhannya, dan kita sudah mencoba dengan berbagai macam cara untuk kembali menarik suami ke dalam pelukan kita, tetapi tidak berhasil, yang ada suami malah semakin jauh, yuk wake up, wake up, wake up, wake up. Kalau memang masih belum bisa bercerai, stop mengolah atau mengurus suami dan selingkuhannya, start mengurus dan mengolah diri kita sendiri. Rawat diri kita sendiri, level up. Di satu titik kita sudah ada di level yang di sini, kalau suami masih belum berubah, kita mau bubar jalan pun akhirnya kuat. Karena segala sesuatunya sudah kita siapkan. Mimi, tapi aku masih sulit menjalankannya. Mimi ngomong enak banget, ngejalaninnya susah nih. Yes, I know sayang, I know ya. Untuk memudahkan, coba teman-teman boleh tonton semua video-video Mimi, VT-VT Mimi ya, supaya memberikan semangat dan motivasi. Atau kalau mau lebih in touch lagi, mau lebih connected lagi, mau lebih deep lagi obrolan kita, teman-teman bisa join sesi, ketemu langsung sama Mimi atau sharing langsung sama Mimi di sesi one on one. Caranya silahkan klik link di bio ya. Di sana nanti akan detail, Mimi kasih tahu sama teman-teman gimana sih caranya kita bisa mulai kembali fokus ke sini. Mulai kembali fokus merawat diri kita sendiri meskipun kita belum bisa melepaskan suami ya. Teman harus semangat, hidup kita gak berakhir di sini. Kita masih punya masa depan dan kita layak untuk bahagia. Kita layak untuk menjadi sesuatu dengan atau tanpa dia. Oke? I love you ya. Semangat teman-teman.